teman-teman semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik saja ya di masa pandemi ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Debbie Marta Novianti Sibuya. Kalian semua, teman-teman semua bisa panggil saya Debbie. Kebetulan saya mahasiswa aktif Prodi Ilmu Komunikasi semester 4 di Universitas 17 Agustus Surabaya. Hari ini kita mau ngapain? Hari ini saya akan menjelaskan apa sih itu observasi. Buat kalian yang kepo, yuk. Yang pertama kita bahas, apa sih itu observasi? Yang pertama, pengertian observasi. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk apa? Tentu saja untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Yang kedua, apa saja sih yang bisa diobservasi? Nah, yang pertama, itu bisa juga perilaku verbal, contohnya dialek, volume, intonasi, salah ucap, konten, gagap, atau cadel. Yang kedua, perilaku nonverbal, seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Yang ketiga, bisa juga peristiwa atau kejadian. Misal ada kejadian banjir, kebakaran, acara pernikahan, bahkan wisuda. Yang keempat, setting dan lingkungan alam. Biasanya setting ini misalnya di rumah, di kampus, di pasar, pokoknya di mana saja. Terus setting waktu, misalnya pagi, siang, malam, saat matahari terbenam. Lingkungan alam itu juga bisa peristiwa alam, misalnya kayak banjir, kebakaran, dan lain-lain. Terus yang terakhir, interaksi objek dan lingkungan. Contohnya misalnya cara pedagang melayani pembeli, sikap ramah, dan kedisiplinan. Yang ketiga, syarat-syarat observer yang baik. Yang pertama, memiliki alat indera yang baik. Yang kedua, adanya minat dan kesediaan melakukan observasi. Yang ketiga, mengerti latar belakang tentang materi yang akan diobservasi. Yang keempat, mampu memahami kode-kode atau tanda-tanda tingkah laku untuk membedakan tingkah laku yang satu dengan yang lain. Yang kelima, membagi perhatian dan memusatkan perhatian. Yang keenam, dapat melihat hal-hal yang detail. Yang ketujuh, dapat mereaksi dengan cepat dan menerangkan contoh-contoh tingkah laku secara verbal dan non-verbal. Yang kedelapan, menjaga hubungan antara observer dan observer. Dan yang terakhir adalah observer sebaiknya bersikap netral dan bebas prasangka secara tidak cepat mengalami keputusan. Yang keempat, jenis-jenis observasi. Apa sih jenis-jenis observasi? Jadi jenis observasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan keterlibatan observer. Yang kedua, berdasarkan proses observasi. Yang ketiga, berdasarkan pencatatan atau recording. Nah, ketiga jenis-jenis observasi ini juga terbagi lagi. Yang pertama misalnya berdasarkan keterlibatan observer, itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, partisipan dan non-partisipan. Yang kedua, berdasarkan proses observasi terbagi menjadi 3. Uncontrolled observation atau tidak berstruktur. Yang kedua, control observation atau berstruktur. Yang ketiga, experimental observation. Yang ketiga, berdasarkan metode pencatatan atau recording terbagi menjadi 4. Yang pertama, narrative recording. Yang kedua, interval recording. Yang ketiga, event recording. Dan yang terakhir, rating recording. Pertama kita bahas yaitu observasi partisipan. Ciri-ciri observasi partisipan ini, yang pertama, observer turut ambil bagian dan ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diselidiki. Jadi si observer itu juga turut ambil bagian dan dia harus ikut serta dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, observer itu sebagai pelaku utama. Jadi pelaku utamanya itu ya observer. Yang ketiga, ini observasi partisipan ini umumnya digunakan untuk penelitian yang bersifat eksploratif, misalnya untuk menyelidiki satuan-satuan sosial yang besar seperti masyarakat suku bangsa. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir, bentuk ini pada dasarnya timbul sebagai usaha untuk mengatasi kelemahan dari observasi dan partisipan.
Apa saja sih yang perlu diperhatikan observer partisipan? Yang pertama, materi observasi. Mengapa materi observasi? Karena materi observasi tidak dapat dilepaskan dari skop dan tujuan penelitian yang hendak diselenggarakan. Observer perlu juga memusatkan perhatiannya pada apa yang sudah dikerangkakan dalam pedoman observasi atau observation guide, dan tidak perlu lagi insidental dan observasinya. Yang kedua, waktu dan bentuk pencatatan. Misalnya kapan dan bagaimana mengadakan pencatatan adalah masalah yang pelik dan penting dalam observasi partisipan. Pencatatan dengan segera terhadap kejadian-kejadian dalam situasi interaksi merupakan yang terbaik. Yang ketiga, pencatatan on the spot akan mencegah terjadinya pemalsuan karena terbatasnya ingatan. Yang terakhir yang perlu diperhatikan observer partisipan yaitu adalah hubungan antara observer dan observer sendiri. Pedoman minimal yang harus dipegang utuh oleh penyelidik itu, pertama, mencegah adanya kecurigaan, itu udah pasti. Yang kedua, mengadakan good report. Yang ketiga, menjaga agar situasi dalam masyarakat yang diselidiki tetap wajar. Yang kelima, observasi sendiri dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, control observation atau structure observation. Ciri-ciri dari control observation ini yaitu prosedur serta pelaksanaannya itu sangat ketat. Lalu biasanya dibantu juga dengan alat-alat yang peka di dalam lembar observasi yang digunakan. Proses kontrolnya juga memungkinkan observasinya bisa diulang terus menerus karena mungkin banyak mengalami, karena saking ketatnya jadi mungkin banyak mengalami kegagalan, jadi kemungkinan observasi bisa diulang. Terus yang ketiga, lembar observasi itu sendiri sangat terperinci dan rancangannya sangat kompleks. Jadi control observation itu mempunyai lembar observasi yang harus terperinci dan rancangannya sangat kompleks, jadi harus disusun dengan rata, terperinci juga disusun dengan baik. Terus yang keempat, sebelum observasi dilakukan itu sebaiknya atau diwajibkan itu harus dipelajari dulu apa yang harus diteliti, misalnya kayak gejalanya yang akan observer observasi, seperti diadakan simulasi dan pokoknya diadakan simulasi dan simulasi. Yang kedua, uncontrolled observation atau biasa yang disebut dengan unstructured observation. Uncontrolled observation ini suatu observasi yang dilakukan secara spontan terhadap suatu gejala tertentu tanpa menggunakan bantuan alat-alat yang peka atau pengontrolan kembali atas ketajaman hasil observation. Yang kedua, lembar observasi tersebut sebagai pedoman karena pelaksanaannya sangat sederhana. Di dalamnya cuma berisi garis besar pedoman saja, tidak seperti control observation tadi yang harus terperinci dan terencana. Sebaliknya uncontrolled observation itu di dalamnya cuma sebagai garis besar saja, tidak ada rancangan yang kompleks. Yang keenam, observasi tidak berstruktur. Nah, di dalam observasi tidak berstruktur ini, dalam penelitian sosial observasi ini biasanya itu dilakukan untuk mengamati gejala-gejala sosial misalnya seperti suasana kerja di pabrik atau perusahaan misalnya, terus gerakan yang menyangkut tindakan manusia, upacara keagamaan yang sangat suci. Lalu biasanya juga dikenakan pada gejala-gejala sosial yang sangat kompleks dan di dalam pelaksanaannya tanpa tidak menggunakan alat-alat yang peka. Nah, hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan agar observasi tidak berstruktur ini optimal? Yang pertama, tentu saja itu partisipan. Nah, dalam hal ini itu perlu juga diperhatikan
siapa yang akan observasi dari golongan mana, dari masyarakat mana, apa hubungannya yang terjadi antara mereka. Yang kedua, setting. Nah, dalam setting ini juga diperlukan situasi sosial dan lingkungan sosial yang bagaimana para partisipan tadi berada. Misalnya kayak si observer bakal mengadakan observasi di mana gitu. Terus yang ketiga, tingkah laku sosial yang terjadi. Fenomena tingkah laku tertentu yang terjadi di antara para partisipan dalam setting tersebut seperti pada yang di atas. Perlu diperhatikan juga jenis-jenis tingkah laku apa saja dan interaksi sosial apa saja yang terjadi pada saat observasi. Yang keempat, tujuan. Mengapa sih para partisipan itu harus ada tujuannya? Karena para partisipan dalam setting tersebut di atas terkumpul. Apakah kebersamaan mereka ini secara kebetulan saja, apakah berkumpul karena ada kesengajaan? Yang kelima, frekuensi dan durasi. Beberapa gejala yang diobservasi tersebut terjadi dan beberapa lama setiap gejala itu terjadi. Misalnya melakukan observasi itu harus terdapat berapa lama sih observasi yang si A lakukan dan berapa durasinya, itu berapa lama itu harus disebutkan gitu. Nah, yang ketujuh, observasi berstruktur. Observasi ini biasanya memerlakukan persiapan lebih lama dengan bantuan peralatan tertentu. Jadi tadi kalau observasi tidak berstruktur itu persiapannya tidak lama karena dia tidak berstruktur, sedangkan kebalikannya observasi berstruktur itu memerlukan persiapan yang lebih lama karena dia lebih tersusun secara struktur. Dan observasi struktur ini juga disertai dengan adanya lembar observasi atau biasa yang disebut observation sheet. Nah, untuk dapat menyusun lembar observasi itu biasanya dilakukan studi pendahuluan terlebih dahulu, seperti observasi sistematik. Nah, kenapa disebut observasi sistematik? Karena observasi itu berkerangka, dia ada strukturnya. Nah, ciri dari observasi sistematik sendiri itu kerangkanya itu memuat faktor-faktor yang telah diatur dan dikategorisasikan lebih dulu, dan ciri-ciri khusus dari tiap-tiap faktor dalam kategori itu. Yang kedelapan, setelah kita tadi mempelajari jenis-jenis observasi, pengertian observasi, dan beberapa jenis observasi lainnya, kita masuk ke poin yang ke-8, yaitu langkah-langkah menyusun lembar observasi. Nah, setelah kita melakukan observasi itu, otomatis kita akan membuat atau menyusun lembar observasi. Tidak mungkin kita melakukan sebuah observasi tanpa kita menyusun lembar observasi. Jadi, jika kita ingin melakukan observasi, kita juga harus menyertakan atau menyusun lembar observasi. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Langkah-langkahnya itu ada 6 langkah. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu tujuan observasi secara jelas dan terperinci. Jadi, sebelum kita melakukan observasi itu, kita harus terlebih dahulu menentukan tujuan observasi kita ini apa sih, gitu loh. Dan harus jelas dan terperinci. Kemudian, jelaskan juga tujuan yang terperinci ini dalam pola tingkah laku yang diobservasi. Misalnya kita lagi mengadakan observasi, misalnya si A lagi melakukan observasi. Nah, pada saat observasi itu si observer harus menjelaskan tujuan yang terperinci itu juga dalam pola tingkah lakunya dia pada saat observasi tersebut, gitu. Terus yang kedua, buatlah inventarisasi pada tingkah laku pada poin pertama di atas secara terperinci, mulai dari penampilan, tingkah laku yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Maksudnya apa?
pada saat kita melakukan observasi kita juga harus mementingkan mementingkan pakaian kita. Biarpun kita hanya mengadakan observasi, tapi kita juga harus memberi citra yang baik kepada narasumber kita. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita itu siap untuk melakukan observasi, misalnya dengan menggunakan baju yang rapi, berpenampilan menarik, begitu. Terus yang ketiga, tuangkanlah inventarisasi pola tingkah laku tersebut dalam satu lembar rekaman observasi atau yang biasa disebut recording sheet, sekaligus dengan frekuensi, durasi, dan keterangan-keterangan lainnya. Nah, maksudnya apa? Jadi pada saat kita melakukan observasi, kita juga harus menyertakan rekaman. Jadi kita tidak hanya melakukan observasi, tapi kita juga harus menyertakan bukti seperti rekaman, mungkin video, atau bisa juga mungkin mencatat, tapi lebih dianjurkan itu menggunakan rekaman saja, karena rekaman bisa kita dengarkan ulang-ulang agar kita juga bisa mencatat pada saat kita membuat lembar observasi. Terus di dalam itu juga kita harus menyertakan frekuensinya apa saja, durasi kita melakukan observasi itu kita harus tuangkan dalam lembar observasi. Dan keterangan-keterangan lain ya, misalnya kayak mungkin dalam rekaman atau mungkin dalam pas pencatatan itu ada yang tidak terdengar suaranya dengan jelas atau mungkin bagaimana, itu juga kita bisa mengoreksi gitu. Terus yang keempat, lembar observasi beserta lembar rekaman tadi sebelum dipergunakan dalam penelitian yang sesungguhnya harus dicoba terlebih dahulu melalui suatu trial observation. Di dalam observasi percobaan ini itu diusahakan agar si partisipan harus dicoba terlebih dahulu, misalnya maaf sebelumnya kurang fokus. Kita lanjutkan. Yang keempat, lembar observasi beserta lembar rekaman tadi sebelum digunakan dalam penelitian sesungguhnya harus dicoba dulu. Nah, itu maksudnya apa? Itu maksudnya jadi sebelum kita memasukkan hasil observasi kita ke dalam lembar observasi, kita itu harus mencobanya terlebih dahulu. Misalnya kayak misalnya seperti kita harus mencoba simulasi, misalnya kita kan melakukan suatu observasi, tapi mungkin kita harus gimana ya namanya, mungkin bisa dikatakan gladi bersih atau semacamnya begitu ya. Terus yang kelima, setelah dilakukan percobaan lembar observasi dan lembar rekaman, bila perlu diadakan kembali perbaikan agar lebih sempurna. Jadi tahap yang kelima ini itu seperti merevisi ya. Misalnya dalam lembar observasi kita atau lembar rekaman kita itu terjadi typo atau mungkin ada yang harus diperbaiki, kita tidak apa-apa memperbaikinya agar lembar rekaman dan lembar observasi kita ini terlihat lebih sempurna. Lalu yang terakhir itu setelah kita melakukan poin kelima, sudah siap untuk melakukan observasi pada penelitian yang sesungguhnya. Jadi setelah kita melakukan percobaan tadi melakukan perbaikan tadi di tahap kelima, terus di tahap keempat juga kita melakukan simulasi. Nah, di tahap keenam ini kita bisa melakukan observasi yang sesungguhnya. Nah, poin ke-8 tadi adalah penutup dari materi yang saya sampaikan, yaitu materi observasi. Saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini, dan saya mohon maaf bila ada terjadi salah kata atau saya kurang bisa menguasai materi. Saya berterima kasih sebelumnya. Dadah teman-teman.
Sampai bertemu kembali. Tetap sehat, tetap lakukan protokol kesehatannya, dan jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan hand sanitizer. Salam sehat, dadah.